Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi pada malam ini saya ingin menguraikan sedetailnya tentang isi kandungan Undang-Undang Pancasila. Saya ingin menguraikan sedetailnya Undang-Undang Pancasila supaya empat kaum ini ataupun empat bangsa ini ataupun empat agama ini boleh memahami akan uraian saya tentang Undang-Undang Pancasila. Saya akan menguraikan sedetailnya apa yang dinamakan Undang-Undang Pancasila dari 1 sampai ke 5. Jadi supaya empat kaum di atas dunia ini ataupun di atas permukaan bumi ini ataupun di dalam negara Indonesia. Empat kaum, empat suku, empat agama. Saya akan menguraikan sejelasnya tentang perihal ataupun Undang-Undang Pancasila. Jadi tolong diperhatikan dan dipahami sebaik-baik mungkin. Jadi di dalam konteks Undang-Undang Pancasila ada 5 perkara. Yang pertama, saya akan menguraikan yang pertama. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa dalam konteks Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa? Jadi ramai yang tidak paham ataupun yang tidak tahu isi kandungan yang sebenarnya tentang Pancasila. Satu, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa dalam konteks Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa? Jadi saya ingin memberitahu, Undang-Undang Pancasila ini dari 1 sampai ke 5 bukan di saat zaman Soekarno, tetapi Undang-Undang Pancasila ini adalah satu hukum, satu lembaga untuk menyatukan segala empat suku dan empat agama. Yang pertama, satu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam satu ketuhanan yang Maha Esa ini ada terkandung empat suku, empat agama. Yang pertama Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Seterusnya, bangsa Bani Israel, bangsa Rum, bangsa Nasrani dengan bangsa Quraisy. Jadi dalam konteks Pancasila ini ada 5 perkara. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di dalam bumi Indonesia banyak suku. Ada suku Israel, ada suku Nasrani, ada suku Rum, ada suku Quraisy. 4 suku yang ada di Indonesia. Dan seluruh ini yang dinamakan Tanah Jawi. Jadi dalam sistem Undang-Undang Pancasila ini mengandung 5 perkara. Jadi Undang-Undang Pancasila ini adalah harus mengikuti segala kaum yang ada di Indonesia dan segala suku. Harus bersatu panduan negara ataupun simbol negara, yaitu persatuan Pancasila untuk merangkumi segala suku Israel, suku Rum, suku Nasrani dengan suku Quraisy. Inilah yang dinamakan Tanah Jawi adapun Nusantara.
Jadi di dalam Nusantara ini ada 4 suku. Jadi digabungkan kepada 4 suku ini dan 4 agama ini kepada Undang-Undang Pancasila. Jadi Undang-Undang Pancasila ini adalah satu lembaga perdamaian di saat Nabi Muhammad membuat perdamaian dengan segala agama maupun dengan segala suku. Jadi Undang-Undang Pancasila ini bukan di saat zaman Soekarno. Sebelum Soekarno dan para nabi terdahulu sudah ada perdamaian setiap agama. Semenjak perdamaian ini dia dibuat oleh perdamaian ini dibuat oleh Rasulullah sendiri. Jadi kita bangsa Indonesia ramai yang tidak tahu sejarah Pancasila. Hanya menghafal Undang-Undang Pancasila di sekolah. Tetapi ramai yang tidak memahami hakikat Pancasila. Saya akan menguraikan hakikat Pancasila. Jadi dalam satu ketuhanan yang Maha Esa ni tergabung seluruh suku dan agama. Tergabung seluruh suku dan agama. Ini satu. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Maka dirangkumi oleh para ulama terdahulu dengan bermuzakarah seluruh ahli agamawan. Agama daripada Islam, ulama daripada Islam, ulama daripada agama Kristen, agama Injil, Taurat, Zabur, Quran. Empat ulama ini menyatukan persatuan ummah ataupun bangsa di Indonesia. Ini kena faham hakikatnya, hakikat ketuhanan yang Maha Esa. Makanya di saat seluruh umat Islam yang beriman kepada kitab-kitab Al-Quran, maka di dalam rukun iman ada menyatakan, berimanlah akan dikau kepada kitab-kitabku, termasuk kitab Injil, Taurat, Zabur, Quran. Maka disatukan seluruh 4 suku, 4 agama ini di atas permuzakarah seluruh agamawan. Maka dijadikanlah satu ketuhanan yang Maha Esa. Untuk apa dijadikan satu ketuhanan yang Maha Esa? Untuk menjaga bumi Nusantara ataupun Indonesia. Ini baru satu saya uraikan. Tapi kalau kita uraikan lagi satu sangat luas. Jadi yang kedua. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap 4 suku, 4 agama ini yang berada di Indonesia, kena adil dan beradab kepada seluruh agama dan kepada seluruh suku. Jadi kita lihat di Indonesia, berapa banyak suku dan berapa banyak agama yang ada di Indonesia. 4 agama saja dalam dunia ini. 4 agama saja yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kita lihat sesama bangsa kita sendiri ataupun sesama suku sendiri. Suku Aceh saling menghina sesama sendiri ataupun saling menjelek-jelekkan sesama sendiri. Begitu juga dengan suku Jawa, suku Bugis, suku Batak dan suku Minang. Sesama suku saling menghina antara satu dengan yang lain. Dan saling menghina. Saling menghina antara agama dengan agama. Karena apa? Karena dalam konteks ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, dalam konteks satu, kembali kepada satu, dalam konteks ketuhanan yang Maha Esa, dalam sistem negara tidak ada ulama, hanya ada ulama daripada Islam. Tidak ada ulama daripada 4 kitab ini untuk duduk muzakarah untuk persepakatan agama di dalam sistem persatuan Undang-Undang Pancasila. Jadi kita kembali kepada ketiga. Ketiga, persatuan. Dalam konteks ini perpaduan Indonesia. Persatuan. Persatuan ini tidak wujud di Indonesia. Persatuan, apa yang dinamakan persatuan? Persatuan dari segi segala 4 suku dan 4 agama di Indonesia ni tidak bersatu. Apabila persatuan daripada segala suku yang ada di Indonesia maupun dari segi agama
yang ada di Indonesia tidak bersatu kepada persatuan, maka hancur bumi Indonesia dan akan terpecah belah. Jadi ketiga sudah uraikan. Bila kita uraikan luas, nanti kita akan reli balik. Jadi yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Apa maksud kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah? Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Seluruh suku dan agama harus ada pimpinan untuk mendapat satu apa yang dinamakan satu pakatan ataupun satu yang mendapatkan satu titik temu hikmah bagi seluruh kaum dan bagi seluruh agama yang ada di Indonesia. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi seluruh agama di Indonesia kan banyak suku, banyak agama, hanya 4 agama: Injil, Taurat, Zabur, Quran. Ya? Permusyawaratan perwakilan seluruh agama. Daripada ulama Islam, daripada ulama Injil, daripada ulama Taurat dan daripada ulama Zabur. Ya? Mereka harus bermuzakarah untuk demi kemuslihatan segala agama yang ada di Indonesia maupun segala suku-suku yang ada di Indonesia. Tapi ini tidak berlaku di Indonesia. Tidak berlaku sama sekali. Jadi yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan, ya, keadilan apabila konsep-konsep tadi sudah diperjalankan, maka timbul satu keadilan seluruh rakyat, suku dan agama, dan rakyat akan bersosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi ini tidak pernah dilaksanakan di dalam sistem Undang-Undang Pancasila. Kenapa rakyat Indonesia? Kenapa rakyat Indonesia kita lihat? Ya, daripada konteks orang Islam maupun orang konteks dalam agama Hindu, Kristen dan Buddhis, ini mereka tidak bersatu. Kenapa? Dikarenakan ada satu pihak, ada satu kelompok ingin cuba menghancurkan bumi Indonesia untuk membelah-belahi orang Indonesia, saling mereka mengadu-ngadukan orang Indonesia supaya orang Indonesia ni berubah. Supaya orang Indonesia ni berperang sesama sendiri. Inilah dalam konteks Undang-Undang Pancasila. Jadi ramai orang tidak faham. Ramai orang tidak faham dalam konteks Pancasila. Dan rakyat Indonesia pun bukan semua memahami dalam sistem Pancasila. Karena apabila ini undang-undang perdamaian, dari 1 sampai ke 5 ini adalah undang-undang daripada zaman Rasulullah dulu. Ini undang-undang di saat Rasulullah membuat perdamaian dengan 4 agama. Dengan 4 agama. Dan dengan seluruh suku, karena Allah menjadikan suku bangsa di dalam dunia ini ada 4 bangsa. Ada 4 bangsa. Yang pertama Allah menceritakan di dalam Al-Quran. Yang pertama Allah menjadikan bangsa Bani Israel. Yang kedua Allah menjadikan bangsa Rum. Yang ketiga Allah menjadikan bangsa Nasrani. Yang keempat Allah menjadikan bangsa Quraisy. Jadi umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, maka Nabi umat Islam yang beriman kepada Al-Quran ada itu daripada kaum Quraisy, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Undang-Undang Pancasila ini hanya satu lembaga tapi tidak pernah dilaksanakan dalam seluruh perwakilan masyarakat, perwakilan seluruh para agamawan, seluruh para agamawan juga. Macam mana maksud seluruh para agamawan? Ya, seluruh para agamawan adalah ada 4 agama di dalam dunia. Ya, orang-orang yang saling mempercayai agama sendiri, agama Injil, agama Taurat, agama Zabur, agama Quran. Tapi akhir zaman adalah
Segala kitab ini dihimpunkan kepada Al-Quran. Maka apabila mereka, kaum-kaum mereka yang yakin kepada agama mereka, silahkan. Lakum dinukum waliyadin. Ini kata Allah. Agama mereka bagi mereka, Tuhan mereka bagi mereka. Wahai umat Islam, Allah nyatakan lagi, jangan sesekali kalian mengkafirkan agama yang lain. Jangan sesekali kalian menghina agama yang lain. Jangan sesekali kalian menghina suku dan peradaban orang lain. Tetapi peradaban Pancasila ini tidak sesekali diamalkan oleh sistem negara. Tidak pernah. Maka di mana kita lihat tidak pernah? Kita lihat di Indonesia dalam agama Kristen dan segala agama dan segala suku dalam yang ada di bumi Indonesia. Lihat berapa ramai kemiskinan rakyat. Berapa ramai kemiskinan rakyat dan rakyat hidup di dalam kesusahan. Maupun rakyat beragama Islam maupun rakyat beragama yang lain. Dan pemimpin Indonesia tidak pernah adil kepada 4 agama ini di Indonesia. Pemimpin Indonesia tidak pernah adil kepada 4 agama dan kepada seluruh suku-suku yang ada di Indonesia. Apakah solusi yang kita harus kita buat ke hadapan? Ya, saya mengharap kepada seluruh agama yang ada di Indonesia, ulama daripada agama Islam, ulama daripada orang Kristen, ulama daripada Injil, Zabur, Taurat. Ini 4 agama yang ada seluruh dunia ini. Berada adalah di Indonesia, khususnya Indonesia. Ya. Apabila pihak kerajaan Indonesia tidak mengambil tindakan secepat mungkin untuk persatuan seluruh agama, seluruh suku dan rakyat, maka saya mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, apabila kalian lambat mengambil tindakan, maka kita akan mendapat satu bala bencana kehadapan lebih dahsyat daripada tsunami. Ini yang saya dapat uraikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi ramai yang tidak faham tentang Undang-Undang Pancasila. Hanya membaca tulisan. Tapi maksud isi intisari di dalam sistem Pancasila ramai orang yang tidak tahu. Dan Undang-Undang Pancasila ini tidak pernah dilaksanakan dalam negara. Seandainya pemimpin negara dan pengikut-pengikut pemimpin dalam negara, apabila mereka melaksanakan Undang-Undang Pancasila ini, rakyat dan seluruh agama seluruh agama yang ada di Indonesia, maka mereka hidup di dalam kemakmuran dengan hasil bumi dari Sabang sampai Merauke. Apabila ini tidak dilaksanakan dalam sistem Pancasila, maka banyaklah muncul untuk menghancurkan bumi Indonesia. Persatuan yang sudah dibuat oleh para ulama terdahulu untuk menyatukan umat. Apa yang dimaksudkan untuk menyatukan umat? Untuk menyatukan umat kepada kebenaran. Jangan merusakkan dunia ini dengan tingkah laku kalian, dengan perbuatan-perbuatan keji dan hina yang kalian. Sebab 4 agama ini tidak pernah mengajar keburukan. Setiap agama semua mengajar kebaikan. Hanya berbeda akidah ataupun hanya berbeda tauhid saja. Ya, tauhid orang Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tauhid orang Injil lain. Tauhid orang Zabur lain. Tauhid orang Zabur Taurat lain. Maka kepercayaan orang Islam, maka berimanlah kepada kitab-kitab Allah. Termasuk beriman kepada kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Beramal dan berhukum dengan hukum Al-Quran. Ya. Tetapi kita kena faham. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam dunia ini Allah menjadikan hanya 4 bangsa saja.
Yang pertama, Allah jadikan bangsa Bani Israel. Dalam kaum bangsa Bani Israel, banyak lahir para nabi-nabi. Dan Allah lahirkan bangsa Rum. Dalam bangsa Rum pun ada nabi. Dan Allah lahirkan bangsa Nasrani. Dalam kaum bangsa Nasrani pun ada nabi. Dan Allah jadikan bangsa Quraisy. Dalam kaum bangsa Quraisy, akhir zaman iaitu Nabi seluruh umat, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila pihak Indonesia, pemimpin Indonesia, dan kaki-kaki tangan Indonesia, apabila kalian tidak menjalankan hukum yang tertulis di dalam sistem negara Indonesia, maka Indonesia akan tinggal nama, rakyat ramai yang terbunuh, rakyat ramai yang lapar, rakyat selalu tertipu dengan sistem-sistem yang ada, sistem-sistem orang-orang yang ada kepentingan. Jadi bila kita kaji, kita lihat siapakah yang merusakkan bumi Indonesia, yaitu orang-orang yang ada kepentingan. Yang pertama, orang-orang yang ada kepentingan dalam organisasi politik. Yang kedua, orang-orang yang ada kepentingan dalam organisasi agamawan. Apa yang dimaksudkan kepentingan dalam organisasi dalam agamawan? Yaitu seluruh agama. Termasuk agama Islam, yang orang-orang yang ingin memanfaatkan agama demi kepentingan mereka. Jadi disitulah perpecahan Indonesia. Disitulah perpecahan Indonesia. Jadi kita selaku di dalam bumi ini, Allah tidak menjadikan di dalam Al-Quran hanya 4 suku saja Allah jadikan di dalam Al-Quran. Di mana pecahan 4 suku ni? Ada suku Aceh, ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Minang, ada segala suku yang ada di Nusantara ini. Ini perpecahan daripada 4 suku ini. Daripada 4 kaum ini. Kaum Israel, kaum Rum, kaum Nasrani dan kaum Quraisy. 4 kaum, maka dalam 4 kaum ini berpecah menjadi suku-suku dan menjadi segala suku dan bahasa. Maka Allah Maha Kaya bahasa dan Allah Maha Kaya suku. Dan Allah Islam mengajarkan kepada umat Islam, jangan pernah kalian menghina bahasa orang lain. Dan jangan pernah kalian menghina suku orang lain. Dan jangan pernah kalian menghina agama yang lain. Sedangkan Nabi Muhammad pun tidak mampu memberi taufik dan hidayah kepada umatnya. Siapakah yang mampu memberi taufik dan hidayah kepada umatnya? Adalah Allah. Allah mengutuskan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kebenaran kepada kaum-kaum yang ingin mencari kebenaran. Selainnya, pulangkan kepada Allah. Selainnya, pulangkan kepada Allah. Ini konsep Pancasila. Tetapi konsep Pancasila ini tidak pernah dilaksanakan di dalam sistem negara. Jadi bila kita lihat di Indonesia, kenapa sebagian orang Islam suka mengkafirkan agama yang lain? Karena mereka tidak ada pengetahuan tentang agama Islam yang sebenarnya. Tidak ada pengetahuan agama Islam yang sebenarnya. Mereka sangka orang-orang yang bukan beragama Islam adalah kafir. Ini salah. Yang kafir, yang sebenarnya kafir. Sekarang saya akan uraikan siapa yang dinamakan kafir dalam konteks kafir ini. Dalam konteks kafir, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, barang siapa yang tidak mau berhukum dengan hukumku yang kafah, maka kafirlah mereka. Kafir mereka. Allah kata, barang kita orang Islam, Indonesia dalam dunia ini adalah negara Indonesia, negara Islam. Dalam dunia ini, negara Indonesia, negara Islam. Tapi undang-undang, sebab undang-undang Pancasila ini adalah undang-undang Islam. Undang-undang Islam tidak menindas kemana-mana pun pihak. Dia berdiri dengan sendirinya untuk
perdamaian seluruh dunia. Karena undang-undang Pancasila ini adalah undang-undang Nabi di saat Nabi Muhammad membuat perdamaian dengan segala agama dan segala suku. Ini konteks undang-undang Pancasila. Tetapi undang-undang Pancasila ini tidak pernah dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin yang menduduki Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Kepada pemimpin-pemimpin sekarang yang ada di Indonesia. Coba kita lihat, kroni-kroni mereka, pengikut-pengikut mereka ataupun staf-staf mereka. Coba anda perhatikan, pengikut-pengikut yang menduduki sistem Pancasila, yang memerintahi Indonesia, mereka kaya-kaya, mereka rumah besar-besar, hidup mewah-mewah. Tetapi rakyat dalam kaum Muslim maupun rakyat yang bukan beragama Muslim, coba lihat. Tadi mereka menyatakan kita adalah bangsa Indonesia, kena mengikut hukum undang-undang Pancasila. Tetapi hukum undang-undang Pancasila tidak pernah dilaksanakan dalam sistem negara maupun dalam sistem kemasyarakatan, walaupun dalam sistem agamawan, seluruh agamawan, 4 kitab ini. Betulkah? Betul apa salah saya bilang sama anda semua? Bukan kalau saya menyatakan salah, cuba anda cari kebenaran. Cuba anda semua mencari kebenaran. Jangan anda menghafal Pancasila ini dengan ilmu akal anda. Anda tidak akan paham. Karena undang-undang Pancasila ini dibuat oleh seluruh persatuan agama dalam 4 kitab. Maka dalam undang-undang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Cuba anda kupaskan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan dalam agama Islam tidak boleh menyebut ketuhanan yang Maha Esa. Jatuh syirik. Karena dalam agama Islam tidak ada Tuhan. Karena kembali kepada 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu syahadat Allah dengan syahadat Nabi. Aku naik saksi tidak ada Tuhan. Tapi dalam undang-undang konsep Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa ada ketuhanan, sedangkan dalam kalimah tauhid tidak boleh menyebut Tuhan? Karena Allah bukan Tuhan. Allah berdiri dengan sendiri, yaitu Allah. Kalau Tuhan dalam agama tauhid sudah banyak-banyak Tuhan. Maka dalam konteks agama Islam tidak ada Tuhan. Maka penyatuan seluruh agama dalam konsep undang-undang Pancasila. Maka inilah yang dinamakan persatuan seluruh agama, persatuan seluruh suku dan bangsa kepada konteks Garuda Pancasila. Dan hukum undang-undang Pancasila ini tidak pernah dilaksanakan dalam sistem negara. Tidak pernah dilaksanakan dalam sistem negara. Dan kita lihat rakyat-rakyat dan umat-umat yang ada di Indonesia, ramai yang hilang moral dan akhlak. Saling menghina sesama sendiri, saling memaki sesama sendiri, saling memfitnah sesama sendiri. Disebab perpecahan negara Indonesia disebabkan ada orang-orang kepentingan. Kepentingan dalam organisasi politik maupun dalam organisasi agamawan. Ini bukti saya katakan. Coba anda lihat dengan mata anda sendiri. Dengan pemikiran waras anda sendiri. Kalau belajar Islam, kena tahu hukum Islam yang sebenar. Kaji Al-Quran. Karena Allah menjadikan bangsa di dalam dunia ini hanya 4 bangsa saja. Tidak lebih daripada 4 bangsa. Bangsa Bani Israel, bangsa Rum, bangsa Nasrani dengan bangsa Quraisy. Dalam 4 bangsa ini berpecah menjadi suku-suku. Dalam 4 bangsa ini berpecah menjadi suku-suku. Dan menjadi seluruh bahasa. Banyak segala suku dan bangsa banyak memilih bahasa. Maka kita lihat di Indonesia. Indonesia kan negeri persatuan. Aceh orang Aceh lain bahasa. Orang Jawa, berapa banyak perpecahan bahasa Jawa? Orang Bugis lain bahasa. Orang Minang lain bahasa. Orang Batak lain bahasa.
Maka inilah yang dinamakan Allah Maha Kaya bahasa, Allah Maha Kaya suku, dan Allah Maha Kaya segala-galanya. Anda fikir dengan pemikiran yang waras. Jangan fikir dengan hawa nafsu. Anda tak akan dapat jawaban tentang Pancasila ini. Karena Pancasila ini membawa kemakmuran, kesejahteraan seluruh agama dan seluruh bangsa dan seluruh suku di Indonesia. Tetapi undang-undang Pancasila ini tidak pernah dijalankan di dalam sistem negara maupun dalam sistem kemasyarakatan. Siapakah yang menghancurkan Indonesia adalah orang-orang yang ada kepentingan di dalam organisasi maupun di dalam politik maupun dalam agamawan. Merekalah orang-orang yang membunuh bangsa sendiri demi kepentingan, menjual bangsa sendiri dan agama demi kepentingan pihak individu masing-masing. Ini konsep dia. Ini konsep dia. Orang Islam harus berhukum sebab negara Indonesia adalah negara Islam. Jadi orang negara Islam wajib berhukum dengan hukum Islam. Menerima seluruh agama yang lain. Untuk persatuan negara demi menyelamatkan negara daripada ancaman musuh. Tetapi ini tidak pernah dilakukan dalam sistem negara Pancasila. Saya tidak pernah sekolah di Indonesia. Saya tidak pernah sekolah. SD pun tidak pernah saya sekolah di Indonesia. Ya. Kenapa kita lihat? Saya bangsa Quraisy Bani Hashim. Daripada keturunan Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Haji Shah, pendiri Islam seluruh Asia Tenggara. Yaitu Kerajaan Aceh Perlak. Kerajaan Aceh Perlak. Jadi saya memahami perkara ini. Jadi keluarga saya termasuk ayah saya, dibunuh oleh pihak TNI. Ditembak oleh pihak TNI. Tetapi saya tidak bermusuh. Karena mereka tidak faham. Mereka orang tertipu. Mereka orang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ada kepentingan. Keluarga saya Ahlul Bait. Saya Habib. Tapi keluarga saya dibunuh oleh pihak RI. Kenapa saya tidak bermusuh? Kenapa saya tidak? Sepatutnya saya maki kalian, saya hina kalian. Tetapi saya ingin umat ini bersatu kepada yang sebenarnya, persatuan segala suku dan agama yang ada di Indonesia. Ini yang saya mau. Tapi yang menghancurkan segala agama dan segala suku yang ada di Indonesia adalah sebahagian puak-puak organisasi ataupun sebagian partai-partai politik maupun partai-partai agamawan. Coba kita lihat, kita kembali kepada kebenaran Rasulullah. Rasulullah menyatakan akhir zaman akan berpecah Islam kepada 73 golongan. Umat Islam ini akan berpecah kepada 73 golongan. Kita lihat di Indonesia, berapa ramai organisasi para ulama. Berapa ramai organisasi para ulama. MPU, Aswaja, MUI, macam-macam organisasi dan macam-macam organisasi politik. Apabila banyak sangat organisasi, maka berpecah belah. Karena dalam konteks Pancasila tidak ada organisasi. Dalam konteks Pancasila tidak ada organisasi. Yang ada persatuan, perpaduan. Dalam konteks Pancasila tidak ada organisasi. Yang ada persatuan, perpaduan segala agama dan segala suku. Demi mewujudkan satu keadilan dalam sistem negara, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Tetapi ini tidak berlaku dalam konteks ini dalam sistem Indonesia. Maka siapakah yang menghancurkan Indonesia? Adalah orang-orang yang sudah dimanfaatkan oleh kaki-kaki tangan Dajjal. Siapakah yang dimanfaatkan oleh kaki-kaki tangan Dajjal? Karena Pancasila boleh membawa damai. Undang-undang Pancasila, saya katakan kepada anda semua, Undang-undang Pancasila boleh membawa damai di dalam negara maupun seluruh dunia. Ini dalam konteks Undang-Undang Pancasila. Tetapi ada orang-orang yang berkhianat. Takut, ini Indonesia takut mewujudkan satu hukum Islam. Maka dijatuhkan orang Islam oleh orang-orang kepentingan. Oleh orang-orang kepentingan. Inilah yang dinamakan orang munafik. Munafik dalam sistem, munafik ini adalah dalam agama Islam maupun dalam agama yang lain, karena ada kepentingan untuk menghancurkan umat. Maka dijadikanlah satu propaganda persatuan Dajjal, yaitu mata satu. Mata satu. Coba kita lihat. Amerika
memegang duit 1 USA dolar. Duit 1 USA dolar. Dalam sebentar saya ambil contoh senang. Ini saya nampakkan. Sebentar. Konsep mereka untuk menghancurkan Islam. Konsep mereka untuk menghancurkan Islam. Anda lihat. Ini duit Amerika yang saya pegang. Duit Amerika yang saya pegang. Sedangkan lambang piramid ini berada di negara Mesir. Sedangkan lambang piramid ini berada di negara Mesir. Ya kan? Lambang piramid ini berada di negara Mesir. Dan di dalam ini adalah lambang mata satu. Lingkarannya adalah matahari. Dan ini duit Mesir. Ini duit Mesir. Di dalam kurung ini ada lambang Fir'aun. Antara Amerika dengan Mesir bekerjasama hubungan sulit untuk menjatuhkan umat Islam seluruh dunia. Maka mereka menjadikan ini mata satu dan 1 USA dolar. 1 USA dolar. Maka seluruh agama, seluruh bangsa dan suku, seluruh ekonomi dan politik, maka adalah Dajjal yang menguasai. Yaitu ilmuniti ataupun ahli sihir yang menguasai seluruh bidang. Maka dijatuhkan. Maka seluruh agama dan seluruh suku dan seluruh bangsa harus tunduk kepada satu USA dolar. Karena 1 USA dolar ini adalah penguasa dunia. Ekonomi internasional adalah mata satu yang berkuasa. Maka hilanglah sejarah untuk menyelamatkan bumi Indonesia. Karena undang-undang Pancasila ini untuk menyelamatkan umat, persatuan umat, perpaduan umat. Maka dijatuhkan semua orang-orang yang menegakkan Pancasila, maka mereka mengubah sistem Pancasila ini kepada penipuan mereka ini. Sangat berbahaya. Maka saya katakan, dalam konteks Pancasila ini banyak orang yang ada kepentingan demi kedudukan mereka di atas persatuan pengikut Dajjal dan Iblis. Karena pengikut Dajjal dan Iblis ini adalah daripada keturunan Fir'aun dan Namrud yang menguasai ekonomi dan dunia. Inilah persatuan mereka. Dan seluruh dunia politik maupun dunia ekonomi, mereka yang kuasai. Mereka yang kuasai. Jadi anda yang dapat pemahaman, yang ada pemahaman tentang sistem Pancasila ni, mungkin anda akan faham apa yang saya uraikan. Inilah penipuan penyembah syaitan dan iblis. Sebab dalam konteks agama, dalam sistem agama, dalam 4 agama ini, tidak pernah mengajar keburukan. Semua mengajar kebaikan. Cuma yang berbeza adalah akidah. Tauhid yang berbeda daripada agama yang lain. Itulah sebab Allah mengeluarkan surat perdamaian. Apakah yang dinamakan surat perdamaian? Surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun adalah surat perdamaian seluruh agama. Maka bila kita kaji Pancasila ini, ada di sebalik ini semua. Tapi ramai orang yang tidak paham Pancasila. Hanya mereka memahami tulisan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan dalam konteks perpaduan Indonesia. 4, kerakyatan. 5, keadilan. Hanya membaca tulisan. Tapi kandungan di dalam sistem Pancasila, ramai orang yang tidak tahu. Maupun guru-guru yang ada di dalam Indonesia. Maupun guru-guru. Tapi inilah sebab saya menyampaikan perkara yang benar. Tolong anda ambil yang benar. Yang salah jangan ambil. Ambillah yang benar. Dan kaji. Dan buat kajian benar. Benarkah saya katakan ataupun salah.
Belajar dulu, kaji dulu. Jangan katakan salah, kaji dulu. Inilah sebab orang, bila kita kalau kita tengok bangsa-bangsa kita pun, orang-orang kita, mereka fitnah sesama sendiri, saling merendahi sesama sendiri, tetapi mereka tidak mau mencari kebenaran. Begitu juga dengan orang Islam. Kenapa orang Islam tidak bersatu? Karena masih ada sifat ego, sifat sombong dan sifat angkuh. Inilah buktinya. Inilah sebab bangsa tidak bersatu, negara tidak bersatu. Bila kita lihat, kita kaji sejarah di Aceh. Di Aceh memiliki sejarah. Indonesia memiliki sejarah. Sejarah Nabi Sulaiman di Indonesia dan sejarah Sultan Zulkarnain dengan Nabi Khidir di Aceh. Memiliki sejarah dan memiliki bukti. Bila kita cari kebenaran, mendapat pembuktian bagi orang-orang yang mencari kebenaran dan orang-orang yang mau berfikir tentang keselamatan dunia dan akhirat. Apabila yang saya sampaikan kepada anda, mungkin ramai orang yang tidak faham. Tapi walaupun anda tidak faham, anda boleh berfikir demi mencapai persatuan, demi mencapai kemakmuran dunia dan akhirat. Maka raja-raja Aceh terdahulu, banyak mereka mengirim keturunan-keturunan mereka seluruh Asia Tenggara untuk mendakwah agama Islam. Dan banyak kahwin dengan orang-orang lain. Inilah yang dinamakan tanah Bani Jawi. Nusantara lah yang dinamakan tanah Bani Jawi. Karena sebelum penjajahan British dan Belanda, seluruh Nusantara ini tulisan Jawi. Di mana wujud tulisan ABCD ataupun ABC di saat jatuh Empire Islam. Jatuh Empire Islam dikuasai oleh mata satu Dajjal. Maka diubah semua sejarah kepada ABCD ataupun ABC. Diubah semua sistem-sistem kalender. Coba kalender. Hari kita pun diubah. Kenapa orang Islam tidak mengikuti hari Islam, tanggal Islam? Kenapa orang Islam mengikuti hari-hari yang diciptakan oleh pihak-pihak yang tertentu? Kenapa? Hari, bulan, tahun kita ikuti kalender bukan kalender Islam. Bukan kalender Islam kita ikut. Daripada bahasa, tulisan kita, bahasa kita, sejarah kita, sampai bulan, sampai tahun, diubah oleh pihak-pihak yang tertentu untuk membodoh-bodohkan orang Islam. Bila musim haji, musim hari raya, baru kita gunakan bulan Islam. Tetapi kehidupan hari-hari kita menggunakan kalender yang diciptakan oleh mata satu ataupun pengikut penyembah syaitan dan iblis untuk menguasai ekonomi dan politik. Sebenarnya orang Islam harus mengikuti daripada lahir dia, hari dia, tahun dia, bulan dia, itu hari Islam. Tapi tidak pernah dilaksanakan dalam sistem orang Islam. Inilah sebab Rasulullah katakan. Apa sebab Rasulullah katakan? Pada akhir zaman, ini sudah akhir zaman. Pada akhir zaman, ini sudah akhir zaman. Umat aku akan menjadi pengikut Yahudi, Majusi, Nasara. Yahudi, Majusi, Nasara. Kenapa Rasulullah tidak menyatakan umat aku akhir zaman akan mengikuti kaum Israel, Rum, dan empat kitab ini? Kenapa Rasulullah tidak menyatakan? Kenapa Rasulullah katakan umat aku akhir zaman akan jadi pengikut Yahudi, Majusi dan Nasara? Di mana perpecahan Yahudi, Majusi dan Nasara ini? Daripada empat bangsa ini. Di sinilah perpecahan daripada empat suku ini dan daripada empat agama ini. Inilah yang dinamakan pengikut penyembah syaitan dan iblis untuk menghancurkan seluruh aspek agama orang Islam.
Ini harus paham. Kalau anda tidak paham, jadi saya tidak tahu apa harus saya katakan kepada anda. Masing-masing melepaskan diri daripada azab Allah. Kalau ini pihak Indonesia, pihak kerajaan Indonesia tidak melaksanakan secepat mungkin, maka bumi Indonesia akan hilang, akan tinggal nama. Maka rakyat Indonesia tidak pernah hidup dalam kemakmuran. Kemanapun mereka pergi, rakyat ini akan dihina oleh kaum-kaum yang lain, oleh bangsa yang lain. Sedangkan bumi Indonesia adalah bumi yang kaya. Ini saja yang saya sampaikan kepada pendengar-pendengar. Mungkin ada agama yang lain. Saya menghormati agama yang lain karena agama Islam tidak pernah menghina agama yang lain. Masalah taufik dan hidayah itu adalah urusan Allah. Barang siapa Allah menghendaki memberi taufik dan hidayah, maka mereka terselamat. Ini yang saya boleh sampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia, umat Islam. Dan saya mengharapkan apabila pemerintah Indonesia tidak mengambil tindakan secepat mungkin untuk penyatuan yang saya sudah uraikan tadi, maka rakyat harus bergerak. Rakyat harus bergerak untuk menggulingkan pemerintah-pemerintah yang tidak adil. Dan rakyat harus bergerak menggulingkan pemerintah-pemerintah yang tidak adil. Dan seluruh agama yang ada di Indonesia, apabila pemerintah tidak adil, anda harus bersatu menggulingkan pemerintah yang tidak adil. Karena hukum Undang-Undang Pancasila tidak pernah dilaksanakan dalam negara maupun dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.